Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Dan di tengah pandemi ini, the show must go on. Kita tetap belajar. Saudara sekalian, kita menghadapi masa yang cukup sulit dan itu adalah sebuah perubahan yang harus kita antisipasi, yaitu mewabahnya COVID-19 yang terpaksa membawa perubahan yang memaksa masyarakat untuk berubah, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada saat ini, termasuk di bidang marketing ya. Banyak pembatasan dilakukan dan wabah COVID ini mampu merubah perilaku manusia, termasuk juga perilaku dalam pembelian. Maka kita boleh menyebut bahwa setiap pebisnis, setiap pengusaha harus memikirkan cara baru untuk memasarkan produknya. Antara lain yang sangat menonjol saat ini adalah bisnis online. Kita berhadapan dengan perilaku konsumen yang berubah. Kita boleh menyebutnya new buying behavior. Cara membelinya berbeda dari yang sudah lalu. Kebanyakan pembeli sekarang lebih rasional dan melakukan pembelian berdasarkan kebutuhan. Jadi tidak hanya atau sedikit sekali yang berdasarkan keinginan. Konsumen menjadi lebih rasional. Mereka membeli apa yang betul-betul diperlukan, membatasi geraknya, sehingga mencari alternatif untuk melakukan transaksi secara online. Offline tetap ada, tetapi terbatas untuk hal-hal yang tidak bisa dengan mudah dilakukan secara online. Oleh karena itu, saudara sekalian, media network itu menjadi penting sekali. Kita mendekati calon pembeli kita itu melalui media, komunikasi melalui sosmed atau melalui telepon, sehingga ada dasar-dasar marketing yang berubah jadinya. Dulu, konsep marketing mengatakan, seperti diungkapkan dalam buku Kotler ini, kita bisa memilih dari masa atau mass market itu, memilih prospek yang akan kita garap, kita giring, dari prospek kemudian menjadi interesting person, menarik karena promosi. Setelah tertarik, kemudian menjadi first time consumer, pertama kali mencoba. Lalu nanti akan menjadi customer, yaitu pembeli yang melakukan pembelian berulang-ulang. Dan tentu harapan dari setiap perusahaan adalah menjadikan prospek tadi menjadi loyal and fanatic customers, sehingga bisa jadikan base untuk penjualan di masa yang akan datang. Saudara sekalian,
Dalam bisnis online, tentu saja metode promosinya berbeda. Dan para pembeli biasanya lebih terpengaruh oleh testimoni. Jadi display online tentu saja akan terbatas dibandingkan display offline. Walaupun berbagai cara dilakukan oleh pemasar, tetapi tetap saja ada produk yang memerlukan sentuhan atau tes percobaan, sehingga diperlukan support atau dukungan dari testimoni-testimoni. Inilah yang menyebabkan satu bisnis online bisa berkembang dengan cepat dan yang lain agak terkendala. Di samping itu, pembeli sekarang punya pengetahuan, punya product knowledge yang lebih luas dan bisa membanding antara produk satu dengan produk yang lain. Artinya pilihannya menjadi lebih bebas. Apa maknanya? Maknanya persaingan akan semakin keras. Oleh karena itu, para pemasar selalu berupaya agar menampilkan produknya berbeda dengan yang lain. Nah, kita masuk pada retailing. Retailing sekarang menjadi lebih populer karena pandemi COVID-19 memaksa orang untuk tidak banyak bergerak. Jadi biasanya pembeli bisa jalan-jalan ke toko atau ke mall. Lalu pemasar bisa mengharapkan terjadi transaksi melalui reminding buyers. Pembeli yang diingatkan bahwa mereka memerlukan sesuatu atau mengungkapkan gairah keinginan mereka terhadap suatu produk melalui display yang menarik, melalui demonstrasi, melalui eksposisi. Kalau perlu ada tes seperti mobil test drive. Nah, ini agak sulit diungkapkan dengan online saja. Oleh karena itu, offline business sekarang tetap diperlukan dan satu waktu nanti akan menjadi suportif untuk online business. Retailing menjadi penting karena pemasaran menuju kepada proses langsung. Direct marketing, dari produser langsung kepada pemakai. Karena itu peran retail akan menjadi makin penting. Yang pertama, retail harus mampu membuat direct contact, membuat kontak-kontak langsung. Kalau dulu ada istilah loyal customer, yang disapa setiap saat atau dalam saat-saat tertentu sehingga selalu teringat akan produk dan jasa yang diperlukannya. Nah, sekarang direct contact ini menjadi penting karena persaingan sekarang adalah melalui zero distribution channel. Channelnya menjadi tidak ada lagi. Biasanya dari pabrik, produser, kemudian kepada sole distributor, dari distributor kepada agen, agen kepada retailer, dan dari retailer baru kepada konsumen. Nah, ini saluran distribusi tradisional yang saat ini mulai ditinggalkan. Dengan direct contact, pemasar bisa mengharapkan atau punya peluang untuk membangun customer database. Jadi dengan kontak sosmed, kontak media digital, maka tidak terlalu sulit untuk membangun database customer. Kalau database customer kita sudah ada dan tertata dengan baik, maka menjaga kontak seterusnya itu akan menjadi lebih mudah. Maintaining customers menjadi lebih mudah karena kita punya direct contact. Di samping itu,
seperti diuraikan tadi, kita juga harus mampu menarik massa untuk tertarik pada produk kita melalui online. Jadi konsep baru mengatakan from stranger, bukan siapa-siapa, artinya orang asing ya bagi kita, bagi perusahaan. From stranger to first time consumer. Jadi mula-mula dia tidak tertarik, kemudian mau mencoba menjadi first time consumer, lalu dari first time consumer dia akan menjadi customer. Nah, di sini peran media menjadi sangat penting. Kenapa demikian? Setelah menjadi customer, lalu kita berharap customer ini menjadi promoter. Seperti tadi memberikan testimoni atau memberitahu kepada relasinya bahwa produk ini sudah saya coba dan memberikan manfaat yang sangat baik. Harga juga murah misalnya, dan mereka bisa memberikan data, informasi yang bisa mempengaruhi seseorang untuk juga melakukan pembelian terhadap produk yang sama. Nah, retail service juga diperlukan. Ini banyak terjadi di lingkungan kita saat ini, yaitu hadirnya delivery service, hadirnya perusahaan parcel dan kargo yang siap mendukung pengirim barang yang dihasilkan dari transaksi online. Ini menjadi mudah, sebagian perusahaan retail membangun delivery system sendiri, sebagian mempercayakan kepada perusahaan parcel yang sudah banyak saat ini beroperasi di sekitar kita. Retail bisnis juga harus memikirkan fenomena yang berkembang dalam dunia bisnis saat ini, yaitu outsourcing. Jadi outsourcing bukan hanya untuk delivery, tetapi juga untuk maintenance misalnya. Juga untuk produksi, sehingga perusahaan retail bisa fokus pada pelayanan customer saja, retailing. Dan lebih sempit lagi, nanti retailingnya adalah online. Oleh karena itu, perusahaan retail dengan database yang dimiliki, bukan hanya database customer, tapi juga database transaksi, maka dengan mudah perusahaan retail nanti akan mempunyai catatan tentang fast moving item, produk-produk yang laku keras, yang cepat laris, cepat berputarnya. Dan itu juga diperoleh dari data yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan penjual data dan informasi. Ini jadi penting karena kita harus membatasi jumlah inventory persediaan yang kita miliki agar modal kerja yang diperlukan juga sedikit. Di samping itu, dengan outsourcing tadi, kita bisa mengandalkan mitra kerja kita, apakah itu produser atau distributor produk tertentu, untuk menyediakan produk yang kita perlukan di gudangnya sendiri. Jadi outsourcing. Kita menjual, tetapi gudangnya di tempat lain. Di samping itu, perusahaan retail juga harus jeli melihat peluang bahwa untuk memulai sebuah retail bisnis itu tidak terlalu mudah. Walaupun konsep bisnis mengatakan kita harus mencoba, kita punya konsep, kalau tidak dicoba maka konsep itu menjadi tidak bermanfaat. Kita punya gagasan, lalu gagasan itu harus kita laksanakan. Do it sangat penting. Ini berkaitan dengan filosofi manajemen ya. Manajemen itu kalau kita sederhanakan,
adalah proses untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, dalam rangkaian proses tersebut, maka actuating, melaksanakan, itu menjadi bagian yang sangat penting dalam proses bisnis. Kenapa saya katakan demikian? Karena perencanaan itu bisa dibuat melalui outsourcing, melalui mitra, melalui konsultan. Pengawasan bisa dilakukan melalui mitra juga. Apakah yang bernama akuntan publik, atau appraisal, atau external auditor, dan ini sangat banyak dilakukan saat ini. Jadi untuk memulai sebuah retail bisnis memang diperlukan keberanian. Kalau dulu konsep bisnis yang dulu mengatakan, kalau Anda akan berbisnis di bidang retail, maka jawab 3 pertanyaan dulu. Apakah faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan retail bisnis? Maka jawaban yang pertama, location. Lalu, apa faktor yang kedua? Location, lokasi lagi. Yang ketiga, location, lokasi lagi. Apakah ini juga berlaku kalau sebagian besar bisnis berubah jadi online? No. Lokasi tetap penting, tetapi tidak seperti pentingnya di zaman bisnis tradisional, konvensional. Kalau kita mempunyai produk yang unik, memilih segmen yang pas, dan bermain di pasar yang spesifik, maka lokasi ini akan menjadi berkurang pengaruhnya, karena customer akan datang. Apalagi dengan teknologi informasi saat ini, dengan share location, dengan GPS, dengan mapping, pencarian alamat menjadi mudah, walaupun itu tidak di jalan utama, walaupun itu di dalam perumahan atau tempat-tempat yang tidak banyak dikunjungi oleh masyarakat. Oleh karena itu, lokasi itu juga tetap penting, tapi lebih penting lagi adalah setelah orang di sana, sampai di sana, di lokasi retail kita, maka mereka melihat sesuatu. Nah, saya mengatakan segmentasi jadi penting di retail, karena kalau kita menjual produk jasa yang sama dengan yang dijual oleh banyak perusahaan yang lain, maka kompetisi akan menjadi sangat keras. Oleh karena itu, unique product menjadi sangat penting. Kalau kita berbeda dari yang lain, maka konsumen akan datang mencari. Nah, bagaimana memulainya? Memulainya diperlukan keberanian. Bisnis itu ibarat berenang. Kalau mau pandai berenang harus masuk ke air. Kalau ada risiko, ya tentu kita antisipasi lah risikonya. Apakah belajar lebih dulu, magang lebih dulu, sebelum terjun ke air yang dalam. Nah, gimana mencobanya? Mencobanya secara tradisional adalah cari tempat, kemudian cari sumber barang, kemudian cari pegawai. Ini mungkin resikonya kita tanggung sendiri, modalnya kita tanggung sendiri. Maka saat ini ada cara lain, yaitu dengan mencari produk-produk atau perusahaan yang mau memberikan konsinyasi, sehingga kita bisa mendapat 2 manfaat paling tidak. Kita menjadi perpanjang tangan dari perusahaan lain melalui konsinyasi. Yang pertama, modal kerja tentu tidak
terlalu banyak diperlukan. Yang kedua, stok bisa berputar, persediaan bisa berputar, karena konsinyasi biasa menjanjikan pertukaran barang yang lebih cepat. Karena di sana ada kepentingan bersama. Cara lain adalah melalui franchising waralaba. Waralaba di bisnis retail itu menjadi populer saat ini, apalagi di bidang kuliner ya. Padahal Kentucky Fried Chicken udah mulai puluhan tahun yang lalu. Dan banyak lagi pewaralaba atau franchisor lain yang sudah mendunia dengan sistem franchising. Nah, sebagai pemula, franchising mungkin salah satu langkah yang bisa ditempuh. Carilah bisnis franchise yang sesuai dengan kemampuan kita, lalu kita coba. Dan resikonya mungkin dibagi bersama. Karena perusahaan franchise atau franchisor juga ingin franchisee-nya mengalami kemajuan, sehingga nanti keuntungan berbagi dengan franchisor. Franchising dan consignment, dua cara untuk lebih mudah memulai bisnis retail. Bisnis retail menjadi menarik karena biasanya penjualan dilakukan secara tunai, cash. Dan sekarang dengan online system malah banyak dilakukan secara COD, cash on delivery. Jadi pesan barang, kemudian bayar setelah barang yang diterima di rumah. Apakah ini berarti bahwa consumer is a king yang sudah dicanangkan dari dulu ya para pebisnis? Ya mungkin sebagian ya itu. Siapa yang punya uang, itulah yang menguasai bisnis. Termasuk para pembeli. Karena pembeli adalah yang memiliki uang, yang bisa dibelanjakan sesuai dengan keinginannya. Karena itu para pebisnis, dalam hal ini retail bisnis, tentu harus mengikuti perubahan yang terjadi, keinginan-keinginan perilaku dari kalangan konsumen itu sendiri. Dari dulu konsep marketing mengatakan bahwa demand create supply. Ada permintaan, ada supply. Itu tetap berlaku, tetapi dalam banyak case kita menyaksikan juga supply can create demand. Jadi itu bisa terjadi saat ini. Dengan kekuatan media sosial, dengan kekuatan promosi, supply can create demand. Suatu yang akan banyak terjadi di masa yang akan datang. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa produser dengan tepat. Misalnya perusahaan video atau kartun itu mengambil tokoh kura-kura yang lemah menjadi kura-kura ninja yang perkasa. Merubah mindset masyarakat, bisa menerima itu. Yang lemah menjadi perkasa, kuat, kemudian tergila-gila, kemudian membeli merchandise yang dijualnya, dan itu diikuti oleh pebisnis yang lain, sehingga kita bisa menganggap itu masuk kategori supply create demand. Saudara sekalian, kita masuk ke beberapa contoh kasus dalam retail marketing. Mungkin tidak ada yang tidak tahu
gerak langkah dari minimarket, Indomaret, dan Alfamart yang digagas oleh perusahaan besar, kemudian meluas ke seluruh pelosok. Kalau kasus ini adalah Indonesia, karena memberikan kemudahan kepada calon mitranya, yaitu franchisee, untuk bergabung dan memulai bisnis bersama-sama. Dia menjual sistem, memberikan pelatihan, memberikan bimbingan, kemudian mensuplai barang yang diperlukan dalam bisnis retail tersebut. Lalu untuk Sumatera Barat, Indomaret dan Alfamart ini agak sulit masuk karena mungkin behavior, perilaku pembeli di sini mungkin belum terlalu mendukung untuk masuknya perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan masyarakat juga dengan semangat membangun minimart lokal, termasuk Minang Mart dan yang sejenisnya, sehingga ini menyebabkan kompetisi menjadi lebih keras dan menyebabkan sampai saat ini Alfamart dan Indomart belum masuk ke daerah Sumatera Barat. Tapi saudara sekalian, pernahkah melihat iklan rokok? Maka pelarangan iklan rokok secara vulgar, secara terang-terangan, itu menyebabkan timbulnya gagasan untuk memberi indikator bahwa sebuah minimart atau sebuah kedai itu tetap menjual rokok. Maka pada awalnya, beberapa tahun yang lalu, maka kedai yang menjual rokok dipasangi spanduk SRC, Sampurna Retail Company. Artinya kalau ada spanduk itu berarti itu adalah penjual resmi rokok. Mulai dari produk Sampurna saja, tapi akhirnya segala macam produk juga disediakan di sana. Tapi SRC tidak berhenti di sana. Kita tidak tahu bagaimana formulasinya, tetapi yang jelas tidak hanya di daerah lain, termasuk di Sumatera Barat, warung-warung kecil itu sudah dilabel menjadi SRC dengan sedikit sentuhan saja. Spanduk, kemudian cat warna tertentu, kemudian mensuplai barang yang diperlukan, tidak hanya rokok. Sehingga dengan segera ribuan SRC sudah ada di daerah kita, daerah Sumatera Barat, dan begitu juga di daerah lain. Ini sebuah gerakan retail yang masif, yang nanti hulunya adalah perusahaan besar yang menyediakan distribusi barang-barang untuk sebuah minimart. Dalam kasus Indomaret, Alfamart, dan SRC atau Minamart, tentu saja retailnya bukan di outlet penjualan, tetapi core bisnisnya adalah di perusahaan distribusi atau bahkan di pabriknya. Nah, ini sebuah fenomena yang patut kita pelajari, dan ini juga bisa jadi pelajaran bagi pengusaha untuk bisa mengembangkan bisnis dengan cara seperti itu. Baik, saudara sekalian, contoh lain adalah kejelian dalam memilih segmen pasar. Jadi, kalau kita mengadopsi Me Too strategi, orang berbuat begitu, kita juga begitu, maka kita akan berhadapan dengan persaingan yang sangat keras. Oleh karena itu, saya ingin membagi pasar itu atas segmen-segmen. Kita harus memilih secara tegas, memilih satu segmen tertentu
dan menggarapnya secara pas. Jadi nanti segmen ini dijadikan target untuk menyusun strategi mencapai segmen tersebut. Segmen ada kelompok pasar yang kita inginkan, yang kita jadikan target. Segmen ini bisa dalam bentuk premium market. Kalau kita lihat di fashion, banyak perusahaan yang membuat garment atau fashion secara massal dan itu mengalami persaingan keras. Tapi kita lihat juga beberapa perusahaan dengan jeli mengambil segmentasi pasar yang premium atau menengah atas atau atas sekalian. Kita melihat brand-brand terkenal seperti Hermes, Louis Vuitton, dan merek-merek yang sudah mendunia itu mengambil segmen tertentu yang orang lain mungkin tidak bisa mengikuti. Karena ini memerlukan image building, memerlukan status building yang tidak mudah. Nah, di fashion kita melihat Zara misalnya. Kemudian ada brand lokal yang juga sudah memutuskan untuk memilih segmen premium. Mungkin ada yang kenal, Ria Miranda, fashion muslimah. Jadi ini contoh yang juga cukup unik. Pasar yang begitu luas, lalu dikotakkan dulu menjadi pasar muslimah, pakaian muslimah. Kemudian pakaian muslimah ini juga diperkecil lagi, dipersempit lagi menjadi fashion muslimah untuk remaja dan ibu-ibu muda. Kemudian dispesifikkan lagi dengan produknya sesuai dengan selera segmennya tadi. Sehingga apa yang dilihat oleh pasar adalah Ria Miranda sebagai sebuah produk yang unik, yang mungkin target konsumennya tidak terlalu luas, tetapi diharapkan dan memang sudah terjadi menjadi customer yang loyal dan menjadi promoters. Memberitahu kepada teman-teman bahwa ini enak dipakai, ini bisa dipakai untuk berbagai event, sehingga terciptalah komunitas konsumen. Dan dengan jeli perusahaan itu juga membentuk komunitasnya dengan istilah Ria Miranda Loyal Customer. Dan itu saya menyaksikan sendiri setiap kali event mereka selalu menyempatkan diri untuk datang rame-rame dan ada kebanggaan memakai baju yang sama, model sama, aksesorisnya juga sama. Jadi kalau dulu memakai baju yang sama itu sebuah kejanggalan, tapi sekarang menjadi sebuah kebanggaan. Saya juga mengalami ketika ada event di suatu tempat. Dalam hal ini saya ikut di Mataram dulu ya, Lombok. Ada event di sana, lalu dari pihak perusahaan pergi ke sana menghadiri dan mengisi acara, lalu ditawarkan pada loyal customer dari berbagai tempat. Ternyata banyak yang ikut dengan biaya sendiri. Nah, ini loyalitas yang patut dibanggakan lah. Nah, jadi kembali ke yang konsep bisnis yang tadi, dari prospek menjadi customer, dari customer menjadi loyal and fanatic customer, lalu setelah jadi loyal customer itu menjadi promoters. Nah, kalau komunitas ini sudah terbentuk, segmen ini sudah ada, maka perusahaan bisa lebih mudah untuk menjaga komunitas tersebut. Tambah sedikit untuk Ria Miranda Fashion Muslim ini, awal masuk pasar adalah dengan dukungan komunitas juga, yaitu Hijabers Community.
Jadi Hijabers Community ini tempat berkumpulnya organisasi dari remaja dan ibu-ibu Muslim yang relatif muda, dan di dalamnya ada beberapa public figures, ada beberapa orang artis yang bisa menjadi rujukan bagi pembeli yang lain. Sehingga dengan adanya dukungan Hijabers Community, dan Hijabers Community itu tumbuh di berbagai kota di Indonesia, maka retail business menjadi lebih mudah setelah menemukan segmen dan target market yang pas. Saudara sekalian, begitu juga dengan bisnis culinary, cafe. Lihat berbagai segmennya. Yang jeli memilih segmen, maka dia tumbuh sendiri tanpa banyak disaingi oleh yang lain. Tetapi yang mengamalkan atau mengadopsi Me Too strategi, orang buat, kita juga buat, tidak ada keunikan, maka banyak yang dalam istilah Padangnya patah tumbuh hilang berganti. Yang satu buka baru, yang lain tutup, begitu terus. Akhirnya yang tinggal adalah para survivors yang mampu bertahan atau yang memiliki segmen spesifik yang tidak mudah disaingi oleh orang lain. Sebagai penutup, saudara sekalian, tolong diamati retail bisnis dari perusahaan kargo dan parcel. Banyak yang tumbuh dengan cepat, dan yang sudah megap-megap dulunya sekarang tumbuh lagi menjadi perusahaan yang kuat. Kenapa demikian? Karena pengiriman barang, delivery system itu sekarang meningkat luar biasa secara signifikan. Apalagi nanti apabila perusahaan kargo bisa lebih efisien, didukung dengan teknologi informasi, sehingga pengiriman lebih nyaman, dan kalau jarak jauh bisa dipantau barangnya ada di mana. Persaingan menjadi lebih keras, harga atau biaya pengiriman lebih rendah, maka bisa diharapkan nanti pengiriman barang, delivery produk itu akan menjadi lebih banyak terjadi di masa yang akan datang. Tentu sebagai akibatnya perusahaan kargo dan parcel ini akan tumbuh terus menjadi lebih banyak, lebih besar, dan lebih besar. Demikianlah saudara sekalian, marketing kita di masa yang akan datang. Retail adalah ujung tombak. Retail harus juga berubah, karena seperti dikatakan tadi, demand create supply. Supply yang bagaimana? Supply yang bisa memenuhi keinginan demand atau permintaan atau keinginan konsumen. Demikian saja. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.